Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala asrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in wa ba'd. Ayuha talaba al-ahibba fi hadzal liqa' insyaallah ta'ala nubayyin an-ruqa asy-syirqiyah. Nubayyin an-ruqa syirqiyah wa qabla dhalika asakum tayyibin fi kulli makan. الرقى الشرقية هنا انظر الرقى الشرقية فهذا من النوع الثاني من الشرك الأصغر في الأفعال وقد بينا ما الشرك الأصغر في القلب يعني العملية قلبية والآن إن شاء الله ندخل في الأفعال والأول يعني القسم الأول الرقى الشرقية الرقى في اصطلاح انظر هنا الأمور التي يعوذ بها لرفع البلاء والدفع يعني hal-hal yang digunakan untuk yu'awad yang hal-hal tersebut digunakan untuk menghilangkan bala ataupun menolak bala. Warruqiyah syar'iyyah hiyal adhkar minal Qur'an. Dan ruqyah yang secara syar'i itu adalah menggunakan doa-doa yang dari Al-Qur'an wal adiyah dan doa-doa yang diajarkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam wa ta'widzat ats-tsabiyah dan doa-doa perlindungan yang sabit fi sunnah wa qadar ala adiyatul ukhra al-masru'ah. Fahada huwa ar-ruqyah syar'iyyah. Wal hadfu min ar-ruqyah huna liyu'idahu Allah min asy-syurur bi anwa'iha. Untuk Allah Subhanahu wa taala menjaga kita dari kejelekan-kejelekan dan macam-macam dari kejelekan tersebut seperti minal amrad, penyakit, wa syurur jami' makhluqatillahil ukhra ataupun gangguan dari makhluk-makhluk Allah Subhanahu wa taala yang ingin mengganggu kita, baik itu jin ataupun yang semisalnya. Fahada huwa ruqyah. Ruqyah. Wa ghalib yusahib bi qira'ati hadhil arkan nafu min ar-raqi. Dan kebanyakan ketika ruqyah dibacakan dengan doa-doa ayat-ayat Al-Qur'an dan doa-doa yang diajarkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam itu dibarengi dengan nafsu min ar-raqi. Hembusan, tiupan ataupun meniup tapi sedikit meludah, ya itu apa namanya, yaitu semisal itu dari raqi yang meruqyah. Waqad takunu ruqyah bil qira'ah ataupun ruqyah itu bisa hanya dibacakan saja ataupun ditiupkan ke badan, an-nafsu 'alal badan au fi yadayhi ataupun ditiupkan ke tangan, kedua tangan, wa yamsahu bihima kemudian diusapkan dengan keduanya di badan yang diruqyah, wa mawadhi'ul alam ataupun di tempat yang sakit, bisa pegel tanpa diketahui sebabnya ataupun ya tersengat kalajengking ataupun sangat tawan dan yang semisalnya. Wa qad takunu bil qira'ati fi ma'in ataupun juga bisa ruqyah itu dilakukan dengan membacakan tadi doa-doa ataupun ayat-ayat Al-Qur'an fima di air thumma yusribu kemudian diminum au yusabbu ala badan ataupun dipakai untuk mandi ataupun dia disiramkan aja. Ini seringannya seperti itu. Wa ba'duhum yaqumu bi kitabatil adkar dan sebagian lagi itu dengan menuliskan doa-doa menggunakan za'faran sejenis tumbuhan yang memiliki warna au ghairi ala waraq di kertas au fi ina ataupun di bejana tsumma yaghsilu bima kemudian dicuci tsumma yasqihil marid kemudian yasqihil marid diberikan kepada marid yang sakit untuk diminum. Kenapa za'faran? Karena za'faran bisa diminum. Pakai tinta Ustaz, pakai spidol fadl. Kalau emang tidak masalah fadl. Nah, di sini ar-ruqa asy-syirqiyah syirqiyah. Nah, ini tapi pembahasan umumnya ruqyah seperti ini. Kemudian ruqyah itu terbagi menjadi dua. Yang pertama di sini ar-ruqyah syar'iyyah yaitu ar-ruqa allati sabaqa dzikruha. Nah, ini yang sudah kita sebutkan tadi adalah ruqyah syar'iyyah dan ahlul ilm telah berijma bahwasanya ruqyah syar'iyyah itu jaizun fil jumlah, secara umum boleh. Dan disyaratkan di dalam ruqyah itu yang pertama ayat taqidar raqi wal mulkaan ruqyah la tu'athir bidzatiha bahwasanya orang yang diruqyah dan orang yang meminta ruqyah itu harus meyakini bahwasanya ruqyah itu tidak bisa mendatangkan manfaat dengan sendirinya. Kemudian wa alla ya'tamid 'alaihal muraqqi biqalbihi agar orang yang meminta ruqyah itu tidak menyandarkan dirinya sepenuhnya kepada ruqyah karena ruqyah kita tahu bahwasanya itu adalah sebab. Wa ya'taqida anna nafa dan dia harus meyakini bahwasanya manfaat itu hanya datang dari Allah Subhanahu wa taala bukan dari ruqyah. Wa yustaratu alla takuna hadhihi ruqyah min as-sahl
Dan disyaratkan orang yang meruqyah itu bukan sahir ataupun muttaham bisihar, orang yang dituduh bermain sihir. Dan ruqyah ini hiya sababun minal asbab masuk, termasuk sebab dari sebab-sebab yang disyariatkan di dalam Islam untuk mencari kesembuhan. Wa min a'dhami asbabis syifa, dan sebab yang paling besar untuk mendapatkan kesembuhan. Fa hadha huwa ruqyah atau ruqa syar'iyyah. ثم بعده الثاني لا قبله حديث عن رقية شرعية مما رواه عائشة رضي الله تعالى عنها قال كان رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا أوى, apabila awa ila firashihi, seseorang ingin pergi ke tempat rebahannya, nafatha fi kaffayhi, meniupkan ke tangannya dengan membaca qul huwallahu ahad dan muawwidzatain, dan dua qul a'u, yakni al-falaq dan an-nas. Ini hadis berkenaan tentang ruqyah syar'iyyah. Ar-ruqa al-muharramah artinya adalah ar-ruqa allati ya'tamidu fiha ar-raqi wal muraqi 'ala ar-ruqyah. Ya, ini seorang yang ini amalan ruqyah yang mana orang yang meruqyah dan orang yang meminta ruqyah bersandar kepada ruqyah tersebut. Dan ini ada dua hal. Yang pertama, kalau jika seumpamanya i'tamada alaihi ma i'tiqadi, ia bersandar kepada ruqyah tapi bersamaan dengan memiliki i'tiqad bahwasanya ruqyah adalah sebab dari sebab-sebab kesembuhan, wa annaha la tustaqbal bit ta'thir, fa hadha syirkun asghar. Masih memiliki tapi lebih condong pada ruqyah ini menyembuhkan, tapi ya masih ada i'tiqad sedikit, itu masuknya ke syirkun asghar. Jadi caranya yang salah di sini. Kemudian tsani ini wa ini i'tamada 'alaiha i'timadan kulliyan. Kalau dia memiliki i'timad, kecondongan yang sepenuhnya kepada ruqyah, hatta taqada anha tanfi min dunillah, sampai ia meyakini bahwasanya ruqyah itu bisa mendatangkan manfaat selain dari Allah Subhanahu wa taala, maka hal ini termasuk kesyirikan yang besar yang bisa menjadikan pelakunya mukharrij minal millah. Wad dalil an hadhihi أو أن هذا القسم على تحريم جميع الرقى الشرقية قول صلى الله عليه وسلم إن الرقى والتمائم والتولة شرك. Sungguhnya ruqyah, tamaim, wattiwalah itu kesyirikan. Dan di antara contoh ruqyah muharramah ini disebutkan bitolasim awil alfadil ghair mafhumah, ataupun menggunakan lafaz-lafaz yang tidak difahami, wal ghalib anha ruqyah syarqiyah, dan kebanyakan hal-hal tersebut yang alfat ghairu mafhumah itu termasuk ruqyah yang syirkiyah, karena memang tidak diajarkan oleh Rasulullah SAW akan hal tersebut. Wabil akhas idza kana min syakhsin ghairu ma'ruf, dan lebih khusus lagi kalau ternyata yang meruqyah itu adalah seseorang yang ghairu ma'ruf, la yu'raf, tidak dikenal bis-shalah, dengan kesolehannya, wal istiqamah ala dinillah, dan juga keistiqomahan dia di dalam agama Allah, tapi dia meruqyah. Nah, ini patut dipertanyakan, apakah dia benar-benar bisa meruqyah ataupun karena dia muttaham bisihar ataupun yang semisalnya. Au kanat min kafir, ataupun orang yang meruqyah itu orang kafir, yakni kitabi au ghairi. Fa hadha ma an ulqiya lakum fi hadzal liqa. Aqulu jazakumullahu khairan katsiran. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.